Saham BBRI anjlok. Dalam sebulan terakhir, saham BBRI udah koreksi dalam sampai 20% dan ngebuat investor bertanya-tanya, ada apa dengan BBRI? Nah, kali ini kita bakalan bahas apa sih yang terjadi dengan kinerjanya BBRI dan apakah sekarang waktu yang bagus untuk beli saham BBRI setelah dia koreksi dalam. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita lihat ya gimana kinerja BBRI yang terbaru. Di kuartal pertama tahun 2024, kita bisa lihat di sini kalau BBRI bisa numbuhin pendapatan bunganya sebesar 17% year on year. Ini cukup bagus, tapi ternyata untuk beban bunganya ini naiknya lebih tinggi, 45% year on year. Yang mana itu ngebuat pendapatan bunga bersihnya atau net interest income-nya naiknya cuma 9% year on year. Jadi pendapatan bunganya naik 17%, tapi karena beban bunganya naiknya sampai 45%, pendapatan bunga bersihnya naiknya cuma 9%. Terus di bawahnya kita bisa lihat ya, kalau untuk pendapatan non bunga itu bisa tumbuh 25% year on year. Ini bagus banget dan beban operasionalnya tumbuhnya cuma 1% alias nyaris stagnan. Ini juga bagus banget dan itu ngebuat pre-provision operating profit atau PPOP-nya tumbuhnya sangat bagus 22% year on year. Jadi sampai pre-provision operating profit atau PPOP semuanya masih bagus-bagus aja. Tapi setelah itu di sini kita bisa lihat ternyata ada kenaikan yang signifikan banget di provision expense atau beban pencadangan, di mana naiknya sampai 91% year on year alias nyaris 2 kali lipat, yang pada akhirnya itu ngebuat laba bersihnya BBRI di kuartal pertama tahun 2024 itu tumbuhnya cuma 2% year on year. Terus untuk kondisi balance sheet-nya BBRI, kita bisa lihat di sini kalau total loan atau pinjamannya masih tumbuh 10% year on year, total dana pihak ketiganya juga masih tumbuh 12% year on year, dan equity-nya juga masih tumbuh 5% year on year. Ini balance sheet yang bagus ya, artinya dengan pinjaman dan equity-nya yang masih tumbuh, artinya BBRI masih bisa numbuhin pendapatan sama labanya untuk kedepannya. Jadi sebenarnya dari segi operasional, BBRI ini di kuartal pertama tahun 2024 ini masih dalam kondisi yang bagus, di mana pinjamannya masih tumbuh, pendapatannya baik pendapatan bunga maupun pendapatan non-bunga juga masih tumbuh, operating profitnya juga masih tumbuh, dan beban operasionalnya bisa ditekan supaya naiknya sedikit dan nyaris stagnan. Hanya aja memang ada kenaikan di beban bunga dan beban pencadangan yang ngebuat laba bersihnya BBRI tumbuhnya cuma 2% year on year. Nah, tapi sekarang gue mau coba bahas lebih detail lagi poin-poin take away yang gue dapat dari BBRI di kuartal pertama tahun 2024 ini. Apa aja sih info-info yang gue dapetin dari BBRI di kuartal 1 tahun 2024? Poin yang pertama adalah CASA rasio. Kita bisa lihat di sini kalau di tahun 2024 untuk dana pihak ketiga atau third party fund, ini pertumbuhan time deposit atau deposito itu sebesar 21% year on year dan itu lebih besar dari pertumbuhan CASA atau dana murahnya yang sebesar 7,8% year on year. Ini ngebuat CASA rasionya turun dari 64% di tahun 2023 jadi cuma 61% di tahun 2024. Nah, dengan CASA rasionya mengecil, ini pertanda kurang bagus ya, karena ini bakalan memperbesar beban bunganya BBRI. Dan inilah yang jadi penyebab kenapa beban bunganya BBRI bisa naik cukup signifikan sampai 45% year on year. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dana time depositnya bisa tumbuhnya cukup signifikan dan lebih besar daripada pertumbuhan dana CASA-nya. Nah, menurut gua ini karena efek dari tren kenaikan suku bunga dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dengan suku bunga naik, itu bakalan naikin bunga tabungan sama bunga deposito. Dengan begitu, itu tentu ngebuat orang lebih berminat untuk taruh duit di bank. Dan karena bunga deposito itu lebih gede daripada bunga tabungan, makanya orang lebih berminat taruh duit di deposito. Nah, dengan suku bunga masih dinaikin bahkan sampai 6,25%, kedepannya menurut gue beban bunganya BBRI masih akan makin besar. Dan ini bakalan agak memperlambat pertumbuhan dari pendapatan bunga bersihnya BBRI setidaknya untuk setahun ke depan. Next, poin yang kedua, non-performing loan. BBRI di awal tahun 2024 ini mengalami kenaikan kredit macet atau non-performing loan dari yang sekitaran 2,9% di tahun lalu, di tahun 2024 ini naik jadi 3,1%. Ini juga pertanda yang nggak bagus ya, artinya makin banyak nasabah yang nggak mampu lunasin pinjamannya. Dan itulah yang jadi penyebab kenapa BBRI di awal tahun 2024 dia ngeluarin beban pencadangan atau provision expense yang jauh lebih gede daripada tahun lalu, supaya bisa nge-cover kredit yang gagal bayar.
Kenaikan kredit macet atau non-performing loan menurut gua ini juga disebabkan karena kenaikan suku bunga. Di mana dengan suku bunga naik, itu bakal naikin bunga pinjaman, yang mana itu bakal ngebuat total uang yang mesti dilunasi nasabah jadi makin besar, dan dari situ potensi resiko gagal bayarnya jadi meningkat. Dan efeknya ini makin diperbesar dengan BBRI yang fokus ke segmen UMKM, terutama segmen mikro. Yang mana segmen mikro ini adalah segmen yang cukup tinggi potensi resiko gagal bayarnya. Next, poin yang ketiga, efisiensi. Kita bisa lihat di sini kalau cost to income ratio-nya BBRI mengalami tren yang menurun dari beberapa tahun terakhir. Ini bagus ya, karena artinya BBRI ini mampu untuk ningkatin efisiensi bisnis. Dimana dengan cost to income ratio-nya itu menurun, artinya cost atau pengeluarannya relatif makin kecil kalau dibandingin sama income atau pendapatannya. Dan itu kelihatan di bagian income statement, di mana beban operasionalnya tadi kita udah bahas, itu pertumbuhannya bisa ditahan jadi cuma 1,7% year on year alias hampir stagnan. Nah, harapannya trennya ini bisa terus berlanjut ke depannya supaya bisa ngebantu untuk numbuhin laba bersihnya BBRI. Next, poin yang keempat, Pegadaian dan PNM. Meskipun BBRI laba bersihnya cuma tumbuh 2% year on year, tapi anak usaha holding ultramikro yaitu Pegadaian sama PNM ternyata punya pertumbuhan yang lebih bagus. Kita bisa lihat di sini untuk Pegadaian pertumbuhannya bagus banget untuk pinjaman, ekuitas, pendapatan bunga sama laba bersihnya. Bisa di atas 15% year on year dan bahkan laba bersihnya tumbuhnya sampai 33% year on year. Nah, untuk PNM juga sama ya, pertumbuhannya juga cukup bagus meskipun nggak sebagus Pegadaian. Nah, menurut gua, kedepannya holding ultramikro bersama dengan Pegadaian sama PNM, terutama untuk Pegadaian ya, ini bakalan jadi katalis pertumbuhan yang signifikan banget untuk bisnisnya BBRI. Dan poin yang kelima, poin yang terakhir yaitu return on equity. BBRI di kuartal pertama tahun 2024 mampu cetak return on equity itu 20,5%. Ini bagus banget, artinya BBRI mampu hasilin profit itu 20,5% dari modal yang dia punya. Yang mana ini profitability yang bagus banget. Dan dalam beberapa tahun terakhir, rata-ratanya return on equity-nya BBRI itu ada di 16,8%. Ini bagus banget ya, apalagi tadi dengan poin yang ketiga di mana BBRI mampu untuk makin efisien, dia mampu untuk ningkatin efisiensi operasionalnya, ditambah poin yang keempat di mana pertumbuhannya juga dibantu sama Pegadaian dan PNM. Artinya BBRI ini sebenarnya punya potensi untuk terus ningkatin return on equity-nya untuk kedepannya. Jadi overall menurut gue sebenarnya BBRI ini kinerjanya masih bagus banget. Cuma memang ada kenaikan beban bunga sama beban pencadangan yang memperlambat pertumbuhan labanya. Dan perlambatan pertumbuhan laba inilah yang menurut gue jadi alasan kenapa saham BBRI ngalami koreksi yang dalam. Investor itu takut kalau pertumbuhannya nggak akan sebagus tahun-tahun sebelumnya. Tapi kenaikan beban bunga sama beban pencadangan ini juga sifatnya sementara aja ketika suku bunga lagi tinggi dan nggak akan terus-menerus naik. Ketika nanti BI nurunin suku bunga, itu bisa ngebuat beban bunga dan beban pencadangannya jadi lebih kecil dan itu ngebuat labanya bisa tumbuh pesat lagi. Apalagi pertumbuhannya BBRI juga akan dibantu dengan holding ultramikro dengan Pegadaian sama PNM yang pertumbuhannya juga bagus. Nah, untuk harga wajarnya BBRI, kita pakai metode discounted dividend model dengan estimasi pertumbuhan laba itu sekitaran 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan, dengan estimasi price to earning 15 kali di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya, dan return 14% per tahun dari saham BBRI. Di sini kita dapat harga wajarnya saham BBRI ada di 6.900. Jadi di harga sekarang nih di bawah 5.000, di harga 4.700-an, menurut gue ini harga yang menarik banget untuk buy buat investasi jangka panjang. Apalagi kalau kita lihat dividen yield-nya BBRI, kalau kita beli di harga sekarang per video ini dibuat tanggal 30 April 2024, ada di harga 4.770, dan BBRI ini bagi dividen dengan asumsi dividen payout ratio itu sebesar 75%, dan asumsi pertumbuhan labanya BBRI itu sebesar 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Di sini kita bisa dapat dividen yield itu 6% di tahun pertama, tapi kalau kita hold terus sahamnya dalam 10 tahun, dividen yield-nya udah tumbuh jadi 14% di tahun ke-10 nanti. Yang mana ini dividen yield yang gede banget untuk saham blue chip sekelas BBRI. Jadi overall BBRI ini menurut gue di harga sekarang ini menarik untuk dibeli untuk investasi jangka panjang. Tapi disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini cuma analisa gue aja dan keputusan 100% ada di tangan masing-masing dan tetap do your own research alias analisa mandiri. Nah, kalau menurut kalian BBRI ini gimana nih? Bagus nggak sih di harga sekarang untuk investasi jangka panjang? Kalau kalian punya opini lain, boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gue dan buat penonton lain.
Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.